Malam itu, langit di Valencia tampak seperti kain hitam yang robek oleh lampu-lampu padok. Veda duduk sendirian di pojok garasi, helmnya masih di pangkuan, tangan masih bergetar halus oleh sisa adrenalin. Di layar ponselnya, notifikasi dari media terus bermunculan. Honda belum umumkan Veda naik ke Moto3. Judul-judul itu berderet seperti tusukan pelan ke dadanya. Ia menatap layar itu lama, antara marah, kecewa, dan bingung harus bereaksi bagaimana. Di luar, para mekanik sibuk merapikan motor. Mereka tak bicara banyak, hanya menatap sekilas ke arah Veda dengan wajah yang seolah tahu apa yang sedang terjadi. Veda berusaha tersenyum, tapi tak ada tenaga tersisa untuk berpura-pura. Semua orang di tim tahu, seharusnya minggu ini pengumuman resmi keluar. Seharusnya namanya sudah terpampang di daftar pembalap Moto3 musim depan. Tapi semuanya hening, seolah waktu berhenti tepat di garis finish terakhir. Ketika manajernya, Bayu, masuk ke garasi, Veda langsung tahu berita buruk itu benar. Tatapan Bayu datar, suaranya berat. Belum ada keputusan, katanya singkat. Hanya 3 kata, tapi cukup untuk memecah seluruh pertahanan di dada Veda. Ia tertawa kecil, tawa getir yang lebih mirip kepedihan. Belum ada keputusan, ulangnya pelan, nyaris seperti gumaman doa yang tak dikabulkan. Ia mencoba menenangkan diri dengan menatap motor yang baru saja membawanya ke podium. Di situ, di antara bau bensin dan oli panas, ia merasa tenang. Motor itu satu-satunya tempat ia merasa punya kendali. Tapi kini, bahkan kemenangan pun tak cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Di kepalanya, suara-suara bising dari dunia luar terus berputar. Kenapa belum diumumkan? Apakah Honda ragu? Apakah ada politik di balik semua ini? Telepon dari jurnalis mulai berdatangan. Pesan dari teman-teman sesama pembalap pun masuk, menanyakan hal yang sama dengan nada ingin tahu tapi juga iba. Veda tak membalas satupun. Ia hanya menulis satu kalimat di catatan pribadinya, mungkin diam memang lebih keras dari kata-kata. Ia menutup ponselnya, memejamkan mata, dan mencoba menelan kenyataan bahwa dunia bisa membisu bahkan ketika kau sudah berteriak sekuat tenaga di lintasan. Ketika malam semakin larut, Veda melangkah keluar dari padok. Angin dingin Spanyol menyapu wajahnya, membawa aroma aspal dan embun. Ia menatap sirkuit yang kini kosong, tempat ia menumpahkan semua mimpi dan ambisi. Dalam kesunyian itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau mereka belum percaya, aku akan buat mereka tak bisa lagi menolak. Kalimat itu tak lantang, tapi cukup untuk menyalakan kembali api di matanya. Dan di antara bayangan lampu sirkuit yang perlahan padam, langkah Veda menjauh dengan berat namun pasti. Tak ada pengumuman, tak ada kepastian, hanya diam yang menyakitkan, tapi di dalam diam itu, lahirlah tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dunia mungkin tak tahu malam ini, tapi sejarah sedang dimulai di dalam hati seorang pembalap muda bernama Veda Ega Pratama. Pagi berikutnya, matahari belum tinggi ketika suara notifikasi ponsel Veda kembali memenuhi kamar hotelnya. Puluhan pesan, ratusan tagar, ribuan komentar dari para penggemar dan media. Judul berita di layar seakan mengejeknya, Veda masih tanpa kepastian dari Honda, seolah dunia menonton keheningan itu dengan tawa sinis. Veda menarik napas panjang, meletakkan ponsel di meja, lalu menatap dirinya di cermin. Wajah muda yang kemarin disorot kamera dengan sorak kemenangan, kini terlihat lelah, namun matanya masih menyala. Di balik kelelahan itu, ada bara kecil yang belum padam. Ketika ia tiba di padok, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Wartawan sudah menunggu di luar pagar, membawa mikrofon dan kamera, menembakkan pertanyaan tanpa jeda. Apakah Honda belum percaya pada Anda? Apakah Anda kecewa? Apakah Anda akan pindah ke tim lain? Veda berjalan melewati mereka tanpa berkata apapun. Senyumnya tipis, tapi langkahnya tegap. Namun di dalam dadanya, pertanyaan-pertanyaan itu bergema lebih keras dari suara motor balap manapun. Di ruang briefing, Bayu duduk di sampingnya sambil mengetik cepat di ponsel.
HRC Jepang masih diam, katanya lirih. Katanya, mereka sedang menyusun ulang struktur tim Moto3. Veda menatapnya datar. Atau sedang menyusun alasan. Jawabnya pelan, tapi cukup tajam untuk membuat Bayu terdiam. Mereka sama-sama tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Sebuah permainan yang lebih besar dari sekadar kecepatan di lintasan. Saat makan siang, beberapa pembalap lain menghampirinya. Salah satu dari mereka, rekan dari Thailand, menepuk bahunya. Sabar, bro. Kadang yang terbaik datang terlambat. Veda hanya tersenyum sopan, tapi dalam hati ia tak butuh kata sabar. Ia butuh kejelasan. Setiap hari tanpa pengumuman terasa seperti kehilangan arah. Ia sudah memenangi balapan, menembus rekor, memberi podium, bahkan membawa bendera Indonesia berkibar di Eropa, namun namanya masih belum diucapkan oleh pihak yang seharusnya percaya padanya. Sore hari, saat sesi latihan dimulai, Veda menyalakan mesin motornya. Suara raungannya menggelegar, tapi kali ini bukan sekadar pemanasan. Itu adalah bentuk perlawanan diam-diam, cara Veda berbicara tanpa kata. Ia menggeber motor lebih keras dari biasanya, melibas setiap tikungan seolah lintasan itu adalah medan pembuktian terakhir. Setiap kali roda menyentuh aspal, setiap desing angin yang memotong visor helmnya, ia rasakan satu hal, marah. Tapi kemarahan itu ia ubah jadi kecepatan. Dari tribun, beberapa pengamat mencatat waktu putaran Veda. Cepat, terlalu cepat untuk seorang pembalap yang sedang tidak diumumkan. Tapi bagi Veda, itu bukan tentang waktu. Itu tentang harga diri. Tentang menunjukkan bahwa meski ia belum mendapat tempat di Moto3, ia sudah berpacu di level yang lebih tinggi dari siapapun. Ia tak butuh izin untuk membuktikan dirinya layak. Ia hanya butuh lintasan dan kemauan. Dan ketika matahari tenggelam, padok kembali senyap. Namun kali ini, diam itu bukan lagi tanda menyerah, melainkan jeda sebelum badai. Di balik pintu garasi yang tertutup, Veda duduk sambil menatap papan waktu dengan tangan berlumur oli. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, kalau dunia mau menekan, biar saja. Aku sudah siap meledak. Dalam senyap, ia menyiapkan sesuatu yang bahkan Honda tak akan mampu abaikan lagi. Sementara Veda berjuang di lintasan, ribuan kilometer dari sana, di sebuah ruang rapat berpanel kayu di Tokyo, 3 petinggi Honda duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dokumen kontrak dan grafik sponsor. Di tengahnya, Hiroshi Aoyama, sang manajer tim Honda Tim Asia, menatap layar proyektor yang menampilkan statistik performa Veda, kecepatan rata-rata tertinggi, tingkat konsistensi podium di atas 90%. Semua data itu seolah berteriak, dia sudah siap naik. Namun suasana ruangan justru mencekam, bukan karena keraguan pada kemampuan Veda, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dingin, politik dan uang. Seorang eksekutif dari bagian sponsor mengetuk jarinya di meja. Masalahnya bukan pada performa, masalahnya pada kursi. Sponsor utama ingin pembalap asal Jepang tetap ada di grid Moto3 tahun depan. Kalimat itu menggantung di udara, membakar dada Aoyama. Ia tahu arah pembicaraan ini, seperti racun lama yang kembali, nasionalisme terselubung, politik internal, dan keputusan yang tidak lagi berdasarkan kecepatan. Veda adalah masa depan Honda, Aoyama berkata tegas, kalau kita menundanya lagi, dunia akan tahu kita takut pada perubahan. Namun suara Aoyama ditenggelamkan oleh suara lain yang lebih berkuasa. Kami tidak bisa ambil risiko politik, ujar direktur utama. Suaranya datar tapi tajam. Veda masih muda, kita bisa menahannya 1 musim lagi. Biar dia matang. Aoyama menatapnya, rahangnya mengeras. Matang, pikirnya sinis. Atau kalian hanya menunggu saat aman untuk bertaruh? Batinnya berteriak, tapi bibirnya diam. Ia tahu, dalam ruang seperti ini, kebenaran kalah oleh kalkulasi. Sementara itu, di ruangan berbeda, Bayu, manajer pribadi Veda, duduk di depan laptop dengan raut frustrasi. Ia baru saja menerima email dari perwakilan Honda Eropa, keputusan akhir akan diumumkan setelah evaluasi struktural internal.
Kalimat formal yang artinya sama, tunda lagi. Ia menatap foto Veda yang sedang tersenyum di podium. Mereka tak tahu seberapa keras anak ini bertarung, gumamnya pelan, dan seberapa besar harga dari setiap detik yang ia pertaruhkan. Malam itu, Aoyama keluar dari gedung dengan langkah berat. Hujan tipis turun di Tokyo, membuat jalanan berkilau seperti kaca pecah. Ia menatap langit dan menarik napas panjang. Dalam diam, ia tahu keputusan belum final, tapi arah angin tidak berpihak. Ia mengirim pesan pendek ke Bayu, belum bisa saya pastikan. Tapi terus tenangkan dia. Jangan biarkan Veda bicara ke media dulu. Pesan itu dikirim, lalu ia memejamkan mata sejenak. Ia tahu, kata, jangan bicara, bagi pembalap seperti Veda sama saja seperti menyuruh badai berhenti berputar. Di Spanyol, pesan itu dibaca oleh Veda saat tengah malam. Ia memandangi layar dengan mata tajam, lalu menutup ponselnya tanpa membalas. Hening. Dalam pikirannya, semua yang selama ini ia tahan mulai pecah, rasa frustrasi, lelah, dan ketidakadilan. Ia menatap keluar jendela hotel, menatap langit yang sama dengan Aoyama di Jepang. Kalau mereka terus diam, bisiknya lirih, maka aku akan membuat dunia berbicara untukku. Dan di saat itulah, sebuah keputusan lahir dalam hatinya, keputusan yang tak akan bisa diambil kembali. Veda tidak akan menunggu lagi. Ia akan berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang akan mengguncang paddock dan memaksa seluruh dunia, termasuk Honda, untuk melihatnya. Suara dari dalam mulai bergema, bukan dari ruang rapat, tapi dari jiwa seorang pembalap yang menolak dibungkam. Hari itu, udara di sirkuit Aragon terasa berat. Langit cerah, tapi suasananya seperti diselimuti kabut ketegangan yang tak terlihat. Veda duduk di belakang panggung konferensi pers, memutar-mutar botol air di tangannya. Ia tahu, di luar sana ratusan wartawan sudah menunggu, dan mereka tidak datang untuk menanyakan strategi balapan. Mereka datang untuk satu hal, mendengar langsung dari mulutnya, kenapa Honda belum mengumumkannya naik ke Moto3. Bayu, manajernya, berdiri di samping, tampak gelisah. Ingat pesan Aoyama, katanya pelan, jawab seperlunya saja. Tapi Veda hanya menatap lurus ke depan, matanya kosong namun dalam. Aku sudah terlalu lama diam, Mas, gumamnya lirih. Ketika konferensi dimulai, sorotan lampu kamera seketika menelan wajahnya. Pembalap lain sudah selesai menjawab pertanyaan ringan, dan kini giliran Veda. Seorang jurnalis dari Spanyol mengangkat tangan. Veda, suaranya lantang, banyak yang ingin tahu. Apakah benar Honda belum mempercayaimu untuk naik ke Moto3 tahun depan? Suasana langsung membeku. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya detik jam di dinding yang terdengar berdetak pelan, menambah tegang suasana. Veda menatap mikrofon di depannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah para kamera, lalu tersenyum tipis. Saya sudah melakukan semua yang mereka minta, katanya pelan tapi jelas. Saya menang, saya berjuang, saya memberikan yang terbaik. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke kamera, suaranya semakin tegas. Tapi kalau mau tahu kenapa belum diumumkan, tanyakan pada Honda, bukan pada saya. Kata-kata itu meledak seperti granat di ruangan yang tenang. Beberapa wartawan langsung berbisik-bisik, kamera menyorot lebih dekat, dan suara kilatan flash memenuhi ruangan. Bayu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, sementara manajer PR tim Honda yang duduk di pojok terlihat pucat. Mereka tahu, dalam dunia balap profesional, kalimat seperti itu adalah bentuk perlawanan terbuka. Tapi bagi Veda, itu bukan perlawanan, itu adalah kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Setelah sesi berakhir, Veda berjalan keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Di lorong belakang, Bayu menyusul, suaranya bergetar menahan emosi. Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Mereka bisa marah besar. Veda berhenti, menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Aku hanya menjawab pertanyaan, Mas.
Tapi kali ini, aku menjawab dengan jujur. Suaranya tenang, tapi ada kekuatan di baliknya yang tak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, internet meledak. Cuplikan video pernyataannya tersebar ke seluruh dunia. Judul berita muncul di mana-mana, Veda tantang Honda secara terbuka, pembalap muda Indonesia berani bicara. Tagar-tagar tanyakan pada Honda menduduki trending global. Ribuan komentar dari fans, analis, bahkan mantan pembalap membanjiri media sosial. Sebagian memujinya karena berani, sebagian lagi menganggapnya nekat. Tapi satu hal pasti, dunia kini sedang membicarakan Veda. Di malam yang sama, di Tokyo, Aoyama duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah cemas. Ia memutar ulang video konferensi itu, mendengarkan kalimat Veda berulang kali. Setiap kata terdengar seperti cambuk bagi sistem yang selama ini diam. Ia menghela napas panjang, menatap jendela yang memperlihatkan langit Jepang yang muram. Anak ini benar-benar tak bisa dibungkam, katanya lirih. Lalu ia menatap foto Veda di meja kerjanya, dan tanpa sadar tersenyum tipis. Dan mungkin, itu yang dunia butuh sekarang. Keesokan paginya, dunia balap gempar. Di Tokyo, kantor pusat Honda Racing Corporation, HRC, dipenuhi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di layar televisi di ruang rapat utama, video pernyataan Veda diputar berulang kali. Setiap kali kalimat, tanyakan pada Honda, bukan pada saya, terdengar, wajah para petinggi mengeras. Seorang direktur senior menghentakkan tangannya ke meja. Anak itu sudah melewati batas, serunya dengan nada marah. Namun di sisi lain meja, Hiroshi Aoyama hanya diam. Ia tahu, Veda tidak salah, ia hanya mengatakan apa yang semua orang takut untuk katakan. Rapat berlangsung dengan atmosfer seperti ruang interogasi. Kita tidak bisa membiarkan pembalap muda melawan sistem seperti ini, ujar seorang eksekutif dari divisi komunikasi. Dia membuat citra perusahaan tampak tidak terkoordinasi. Aoyama menatap meja, mencoba menahan amarah. Dia tidak melawan sistem, katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Dia melawan ketidakpastian, dan mungkin dia lebih jujur dari kita semua. Kalimat itu membuat ruangan hening, hanya terdengar dengusan napas dan derit kursi. Beberapa jam kemudian, perintah dikeluarkan, semua staf Honda tim Asia dilarang memberikan pernyataan apapun ke media. Sebuah rilis resmi dirancang dengan bahasa diplomatis, kami menghargai semangat dan dedikasi Veda. Namun keputusan mengenai Moto3 masih dalam evaluasi. Sebuah kalimat yang terdengar manis tapi kosong. Aoyama menatap graf itu dengan mata kosong. Ia tahu, kalimat itu bukan jawaban, melainkan peredam, cara perusahaan untuk membungkam badai. Tapi badai kali ini berbeda. Ia bukan lagi dari luar. Ia lahir dari dalam. Sementara itu di Eropa, Veda membaca rilis resmi itu di ponselnya sambil duduk di balkon hotel. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma aspal dari sirkuit. Ia tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi sadar. Evaluasi, katanya pelan, seolah mengeja kata yang paling hampa di dunia. Bayu berdiri di sampingnya, menatap khawatir. Mereka marah besar, Veda mengangkat bahu. Biar saja. Aku juga marah besar. Bedanya, aku marah karena diam terlalu lama. Malam itu, pesan dari Aoyama masuk ke ponselnya. Pesan pendek, hanya 2 kalimat, aku minta maaf. Tapi bertahanlah. Jangan lakukan apapun yang bisa membuat keadaan makin panas. Veda membaca lama pesan itu. Lalu ia menulis balasan singkat, penuh makna, Sensei, saya tidak bisa berjanji untuk diam, tapi saya janji akan membuktikan. Pesan terkirim. Tak lama kemudian, Veda meletakkan ponselnya dan menatap langit malam Spanyol yang bertabur bintang. Di matanya, bintang-bintang itu seperti penonton sunyi yang tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Di sisi lain dunia, Aoyama memandangi balasan itu dengan campuran lega dan cemas. Ia tahu, kalimat Veda bukan ancaman, melainkan janji yang bisa mengubah arah sejarah Honda Tim Asia.
Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan anak muda itu, wajah keras kepala dan tatapan berani di balik helmnya. Kalau dunia ingin tahu apa artinya keberanian, gumamnya, mereka akan tahu lewat anak itu. Dan benar saja, malam itu berita dari seluruh dunia masih menyorot nama yang sama, Veda Ega Pratama. Di Twitter, di televisi, di forum-forum penggemar. Namun di antara semua spekulasi dan kemarahan, satu hal menjadi jelas, Veda bukan lagi sekadar pembalap muda. Ia telah menjadi simbol dari perlawanan yang lahir dari kejujuran. Sementara Honda sibuk meredam badai, dunia justru menunggu langkah selanjutnya dari bocah Indonesia yang berani melawan diamnya raksasa. Langit Tokyo sore itu kelabu, seperti tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di ruang konferensi hotel berbintang di distrik Shibuya, suasana tegang menggantung di udara. Di sana, duduklah 3 orang penting, Hiroshi Aoyama, 2 petinggi HRC Jepang, dan di seberang meja, Veda Ega Pratama bersama manajernya, Bayu. Pertemuan ini bukan untuk publik, bukan untuk media. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Hanya 4 pasang mata yang saling menatap dengan campuran marah, kecewa, dan rasa ingin mengerti. Veda menatap meja, kedua tangannya mengepal di bawahnya. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri ketika salah satu petinggi HRC mulai bicara. "Veda," katanya dengan nada dingin tapi terukur, "kami menghargai perjuanganmu, tapi pernyataanmu di depan media telah menciptakan situasi yang sulit bagi perusahaan." Kata-kata itu terdengar seperti teguran, tapi bagi Veda, setiap suku katanya justru memantik api yang selama ini ia tahan. Ia menatap langsung ke arah pria itu. "Kalau situasi sulit berarti karena saya jujur, maka mungkin dunia balap sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan." Ruangan seketika senyap. Bayu menunduk, Aoyama memejamkan mata, dan 2 petinggi lainnya saling bertukar pandang. Salah satunya mencoba menenangkan suasana. "Kami tidak bilang kamu salah. Tapi ada proses, ada waktu, dan ada politik yang tidak bisa kamu ubah dengan satu kalimat." Veda menarik napas panjang. "Saya tidak ingin mengubah politik," katanya perlahan, "saya hanya ingin tempat saya. Tempat yang sudah saya menangkan di lintasan." Suaranya tidak tinggi, tapi dalam setiap kata ada keyakinan yang mengguncang. Aoyama akhirnya ikut bicara. Suaranya lebih lembut, tapi juga lebih berat dari sebelumnya. "Dengar, Veda, aku tahu rasa frustrasimu, tapi ini bukan tentang dirimu saja. Ada sponsor, ada negara, ada sistem. Kamu tahu betapa rumitnya ini." Veda menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Sensei, kalau sistem itu menahan orang yang sudah siap, maka sistem itu harus ditantang, bukan diikuti." Kata-kata itu membuat dada Aoyama sesak. Ia tahu, anak di depannya ini tidak sekadar pembalap, ia sedang tumbuh menjadi suara perubahan yang tak bisa dibungkam. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya denting jam dinding yang terdengar, menghitung waktu di tengah badai sunyi. Akhirnya, salah satu petinggi HRC berkata, "Kami belum bisa menjanjikan apapun hari ini. Tapi satu hal, kami memperhatikanmu." Kalimat yang terdengar diplomatis, tapi kosong. Veda menunduk, tersenyum kecil, senyum yang getir tapi sadar. "Saya tidak butuh janji," katanya perlahan. "Saya butuh kesempatan untuk membuktikan kalau saya pantas." Setelah pertemuan itu, Veda keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Hujan turun deras di luar hotel, membasahi jaket hitam yang ia kenakan. Bayu berjalan di sampingnya, tak berani bicara. Veda menatap langit malam yang suram, lalu mengangkat wajahnya ke arah hujan. "Kalau mereka belum mau percaya," katanya lirih, "aku akan buat mereka tak punya pilihan lain." Suaranya tenggelam di antara gemuruh petir, tapi tekad di matanya lebih terang dari lampu-lampu Tokyo malam itu. Dari jendela hotel di lantai atas, Aoyama memandangi sosok muda itu berjalan menjauh di tengah hujan. Ia menatap lama, lalu menghela napas berat. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini baru saja berubah.
Ini bukan lagi sekadar soal kontrak atau politik tim, ini tentang suara seorang anak muda yang berani melawan diamnya dunia. Dan di lubuk hati terdalam, Aoyama tahu, Veda akan melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh dunia balap. Matahari baru terbit di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Cahaya oranye menyentuh aspal yang masih basah oleh sisa hujan malam sebelumnya, pertanda bahwa hari ini tidak akan berjalan biasa. Veda berdiri di pinggir lintasan, helm di tangan, matanya menatap jauh ke horizon. Inilah balapan terakhir musim Junior GP. Di padok, suasana tegang, semua orang tahu, ini bukan sekadar lomba penutup tahun. Ini adalah panggung pembuktian, mungkin juga perlawanan terakhirnya terhadap keraguan dunia. Bayu menghampiri dengan langkah cepat. Semua orang menonton hari ini, Ved, katanya. Veda hanya menjawab tanpa menoleh, bagus. Aku akan pastikan mereka tak bisa berpaling. Cuaca berubah cepat, gerimis tipis turun, membuat lintasan licin. Banyak pembalap terlihat ragu, memilih strategi aman. Tapi tidak Veda. Ia meminta timnya memasang ban basah dan berkata singkat, aku akan balapan seolah ini yang terakhir. Kata-katanya membuat semua mekanik terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya, sesuatu yang menular, keberanian yang gila, tapi murni. Aoyama, yang menonton dari tribun manajer, menggenggam topinya erat. Ia tahu anak itu tidak sekadar ingin menang. Ia ingin membuktikan sesuatu yang tak bisa diukur oleh stopwatch. Start dimulai. Lampu merah padam, dan dunia tiba-tiba menjadi kabur oleh semburan air dari roda. Veda start dari posisi ketiga, tapi di tikungan pertama, ia langsung menyerang. Motor meluncur miring di lintasan licin, nyaris kehilangan traksi, namun ia tetap mengendalikannya dengan ketenangan menakutkan. Satu demi satu pembalap ia lewati dengan agresi yang nyaris seperti kemarahan. Komentator berteriak, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini seperti menari di atas badai. Lap demi lap berlalu, dan hujan semakin deras. Beberapa pembalap terjatuh, tapi Veda terus melaju. Di setiap tikungan, ia seperti menantang alam dan nasib sekaligus. Saat mencapai lap ke-12, ia sudah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik. Namun ia tidak menurunkan kecepatan, seolah ada sesuatu yang mendorongnya lebih dalam dari sekadar keinginan untuk menang. Bayu, dari pit wall, berteriak lewat radio, cukup, Ved. Amankan posisi. Tapi Veda hanya menjawab dengan suara berat, aku belum selesai. Di 2 lap terakhir, hujan berubah menjadi badai kecil. Pandangan nyaris tertutup air, tapi di dalam helmnya, Veda tidak melihat hujan, ia hanya melihat bayangan semua orang yang pernah meragukannya, eksekutif HRC, jurnalis yang mengejek, bahkan dirinya sendiri di masa lalu. Ia menekan gas penuh di trek lurus terakhir. Motor bergetar hebat, roda belakang tergelincir sesaat, tapi ia tak melepas throttle. Dan ketika bendera finish dikibarkan, ia melintas lebih dulu, selisih 3 detik di depan lawan terdekat. Sorak penonton menggema seperti badai kedua. Veda berhenti di garis finish, mematikan mesin, lalu menatap langit yang kini berubah menjadi kelabu terang. Ia membuka helmnya, dan air hujan bercampur air mata di pipinya. Di tengah suara bising, ia berlutut di aspal, mencium permukaannya. Kamera dari seluruh dunia menyorot momen itu. Ia tidak berteriak, ia hanya berbisik pelan, cukup untuk dirinya sendiri, ini jawabanku. Dari tribun, Aoyama berdiri, dadanya sesak antara bangga dan terharu. Ia tahu, itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah pesan yang mengguncang seluruh sistem. Bayu berlari menghampiri Veda dan memeluknya di tengah deras hujan. Tak ada kata yang keluar, hanya tangisan lega. Dunia akhirnya mengerti, ini bukan tentang siapa yang diumumkan. Ini tentang siapa yang pantas. Dan hari itu, di bawah badai, Veda membuktikan bahwa tak ada kekuasaan yang bisa menahan seseorang yang siap menulis takdirnya sendiri. Dan di balik semua gemuruh dan tepuk tangan,
kamera menyorot wajah muda yang menatap langit tanpa senyum, hanya ketenangan. Ia tahu, pertempuran politik mungkin belum selesai, tapi satu hal sudah pasti, mulai hari ini, Honda dan seluruh dunia balap tidak akan pernah bisa mengabaikan nama Veda Ega Pratama lagi. Kemenangan Veda di Valencia langsung meledak di seluruh dunia seperti badai digital. Dalam hitungan jam, video aksinya menembus 10 juta tayangan di berbagai platform, dari TikTok hingga X. Cuplikan ketika ia menunduk dan mencium aspal basah itu menjadi simbol perjuangan baru, ikon perlawanan terhadap ketidakadilan di dunia balap. Judul-judul media internasional membara, The Boy Who Silenced Honda, Veda, Badai dari Timur, dan The Racete Tried to Ignore. Netizen membanjiri akun resmi Honda Racing Corporation dengan satu kalimat yang sama, tagar Annonce Vedano. Dunia telah bicara, dan kali ini, suaranya tidak bisa dibungkam. Namun di balik euforia itu, Veda duduk diam di kamar hotel kecilnya di Valencia. Lampu redup, suara hujan masih terdengar dari luar jendela. Ia menggulir layar ponselnya, ribuan notifikasi, ratusan pesan ucapan selamat, dan puluhan wawancara yang menunggunya. Tapi matanya berhenti di satu artikel yang menohok, Honda belum beri kepastian soal masa depan Veda Ega Pratama. Bibirnya menegang. Di antara semua sorak dunia, satu diam dari pihak yang paling ia harapkan justru menusuk paling dalam. Di Tokyo, ruang rapat utama HRC berubah menjadi medan perdebatan. Para petinggi beradu argumen, sebagian ingin segera mengumumkan promosi Veda ke Moto3, sementara lainnya menganggap kemenangan itu terlalu emosional untuk jadi dasar keputusan. Salah satu direktur bahkan berkata dingin, "Kita tidak bisa tunduk pada tekanan media." Tapi Aoyama, yang duduk di ujung meja, membalas dengan tatapan tajam, "Ini bukan tekanan. Ini keadilan yang kalian tunda terlalu lama." Suasana hening. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang tak jadi menyambar. Sementara itu, di Indonesia, rakyat seolah larut dalam euforia nasional. Televisi, portal berita, hingga radio desa kecil di Yogyakarta hanya membicarakan satu nama, Veda. Di sekolah-sekolah, anak-anak menirukan gaya startnya, di kafe-kafe orang membahas strateginya, dan di media sosial, gelombang dukungan semakin membesar. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga ikut berkomentar, jika dunia belum siap menerima Veda, maka dunia yang harus berubah, bukan Veda yang berhenti. Kalimat itu menyulut bara semangat baru di seluruh negeri. Namun bagi Veda, kemenangan itu justru membuat malam-malamnya semakin panjang. Ia mulai merasa berat memikul ekspektasi seluruh bangsa. Dalam kesunyian kamar hotelnya, ia menatap trofi yang baru ia menangkan. "Kau cuma benda," gumamnya lirih. "Tapi semua orang pikir kau jawaban." Ia tahu, jalan ke Moto3 bukan lagi soal kecepatan, tapi politik dan kebanggaan, dua hal yang tak bisa ia kendalikan dari atas motor. Tapi meski hatinya gelisah, ia tidak menyesal. Ia telah menyalakan api yang tak mungkin dipadamkan lagi. Beberapa hari kemudian, Bayu datang membawa kabar dari Aoyama. "Honda mulai goyah," katanya dengan nada tegang. "Mereka sedang rapat lagi besok, tapi mereka tahu dunia menonton." Veda hanya tersenyum samar. "Mereka bukan takut pada dunia, Yu," katanya pelan, "mereka takut pada sesuatu yang lebih besar, kebenaran." Ucapannya menggema di ruangan, dingin dan tajam seperti bilah pisau yang siap menebas rantai ketidakadilan. Dan benar saja, esok paginya, HRC Jepang menerima surat terbuka dari ribuan penggemar di 32 negara, ditandatangani oleh pembalap, jurnalis, dan bahkan legenda MotoGP yang menulis satu pesan serupa, "Dunia telah melihat masa depan. Jangan menjadi penghalangnya." Saat surat itu sampai di meja CEO, satu keputusan besar mulai bergulir, bukan karena tekanan, tapi karena sejarah menuntutnya. Dan di suatu sudut Valencia, seorang anak muda asal Gunung Kidul menatap langit kelabu dan berbisik lirih, "Aku tidak akan berhenti sampai nama itu diumumkan." Tokyo, pagi yang kelabu.
Gedung utama Honda Racing Corporation tampak megah tapi dingin, seperti benteng yang menolak disentuh oleh kejujuran. Di lantai paling atas, para petinggi HRC berkumpul dalam rapat darurat yang tak biasa. Di layar besar di tengah ruangan, terpampang wajah Veda yang sedang diwawancarai oleh media Eropa, dengan caption besar di bawahnya, "The Champion Without a Future." Suasana menegang. Setiap kata dalam artikel itu seperti pisau yang menelanjangi reputasi mereka sendiri. "Kita sedang jadi bahan ejekan dunia," kata salah satu eksekutif dengan nada getir. "Kita tak bisa diam lagi." Aoyama berdiri, mengenakan setelan hitam, wajahnya tegas namun matanya lelah. "Dari awal aku sudah bilang," ucapnya dingin, "anak itu bukan proyek, tapi peringatan. Dunia balap berubah, dan kalian masih sibuk menjaga ego." Salah satu petinggi menatapnya tajam, "Kau bicara seolah tahu segalanya, Aoyama. Tapi tanggung jawab kami bukan pada publik, melainkan pada stabilitas tim." Aoyama menahan napas sejenak, lalu menjawab lirih tapi menusuk, "Dan aku bertanggung jawab pada masa depan, karena masa depan itu bernama Veda." Sementara itu di Valencia, Veda menerima pesan singkat dari Bayu, "Aoyama sedang bertarung di Tokyo." Mereka mulai goyah. Pesan itu membuat Veda terdiam lama. Ia berdiri di balkon hotel, menatap langit mendung yang seolah sama dengan langit di Tokyo. Ia tahu, pertarungan itu bukan lagi soal kecepatan, tapi tentang keberanian seseorang untuk berdiri di sisi yang benar. Angin dingin berhembus, menggoyang tirai jendela, dan dalam kesunyian itu, ia menggenggam liontin kecil dari ibunya. "Aku sudah sejauh ini, Bu, jangan biarkan mereka memadamkannya," bisiknya. Di ruang rapat, tekanan semakin kuat. Salah satu konsultan PR Honda menunjukkan data yang membuat semua terdiam, lebih dari 200 juta tayangan tentang Veda di seluruh dunia dalam seminggu. "Kalau kita tetap diam," katanya, "kita bukan hanya kehilangan citra, tapi kehilangan generasi." CEO HRC, pria berambut perak yang jarang bicara, akhirnya membuka suara. "Kalian semua tahu, keputusan ini akan menentukan arah Honda di masa depan. Tapi aku ingin mendengar satu hal terakhir dari Aoyama." Semua mata tertuju padanya. Aoyama menatap satu persatu rekan kerjanya, lalu berkata dengan suara tenang namun bergetar, "Jika kalian masih takut pada usia, paspor, atau asal negara, maka kalian sudah lupa kenapa Honda pernah jadi legenda. Anak itu berlari bukan untuk uang, bukan untuk nama. Ia berlari karena ia cinta pada kecepatan, dan itu hal terakhir yang masih murni di dunia ini. Jika kita menolak dia, maka kita menolak semangat yang dulu membuat Honda besar." Ruangan sunyi. Tak ada yang berani menatap balik. Kata-kata itu lebih keras dari badai. Beberapa jam kemudian, di lorong gedung itu, Aoyama berjalan keluar sendirian. Ia tak tahu keputusan apa yang diambil di ruangan tadi, tapi langkahnya ringan. Ia merasa telah menunaikan tugasnya sebagai mentor, bukan sebagai karyawan. Di tangannya, ia menggenggam berkas proposal lama bertuliskan, "Project Veda, Future Vision." Di sampingnya, layar televisi kantor menayangkan breaking news, tagar announce Veda no trending worldwide for 8th day. Ia tersenyum tipis. "Kalau bukan hari ini, akan ada hari itu," gumamnya. Malamnya, sebuah fax datang ke markas Honda Eropa. Surat singkat, tanpa tanda tangan, hanya berisi satu kalimat, "Prepare for announcement. Decision confirmed." Bayu yang membaca surat itu hampir tak percaya. Ia langsung menelpon Veda dengan suara bergetar, "Ved, sepertinya mereka sudah menyerah." Veda terdiam beberapa detik, lalu menghela napas berat, setengah lega, setengah tidak percaya. Di luar, hujan kembali turun deras, seperti simbol bahwa badai belum benar-benar berlalu, tapi arah anginnya sudah berubah. Pagi itu, dunia balap berhenti sejenak. Di Tokyo, gedung Honda Racing Corporation diselimuti kabut tipis, dan di depan pintunya sudah berbaris puluhan kamera dari berbagai negara.
Jam menunjukkan pukul 9 waktu Jepang ketika seorang staf keluar dan menempelkan selembar kertas di papan pengumuman resmi, surat pers yang dinantikan jutaan orang di seluruh dunia. Di baris paling atas tertulis tegas, Honda Racing Corporation, official statement regarding Veda Ega Pratama. Dunia menahan napas. Sementara itu, di Valencia, Veda duduk di pinggir tempat tidur, memandangi layar ponsel yang menampilkan siaran langsung konferensi pers itu. Bayu berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Apapun hasilnya, kau sudah menang, Ved," ucapnya pelan. Veda hanya mengangguk tanpa kata. Jantungnya berdetak pelan tapi dalam, seperti suara mesin yang menunggu aba-aba start. Di layar, CEOHRC berdiri di podium, menatap kamera dengan wajah tanpa ekspresi. "Hari ini," katanya dengan suara berat, "kami ingin mengumumkan keputusan yang akan menandai babak baru dalam sejarah Honda." Ruangan konferensi hening, mikrofon bahkan menangkap suara detak arloji di pergelangan tangan sang CEO. "Setelah melalui evaluasi menyeluruh, lanjutnya, kami memutuskan bahwa Veda Ega Pratama akan menjadi bagian dari proyek Moto3 musim depan, di bawah naungan Honda Tim Asia." Suara kilatan kamera langsung memecah keheningan seperti guntur pertama setelah hujan panjang. Di Valencia, Bayu menatap Veda dengan mata membulat, sementara Veda hanya menunduk, tangannya menutupi wajah. Ia tidak menangis, air matanya sudah habis sejak lama, tapi tubuhnya bergetar hebat. Sorakan penonton di seluruh dunia bergema di dunia maya. Tagar tanda pagar Veda Moto3 langsung menjadi trending nomor 1 global hanya dalam hitungan menit. Ribuan komentar membanjiri kanal resmi Honda, kali ini bukan kecaman, tapi ucapan selamat, kekaguman, dan bahkan permintaan maaf dari fans yang dulu sempat meragukannya. Di Yogyakarta, kampung halamannya, warga tumpah ruah di jalan, membawa bendera merah putih dan poster bertuliskan, "Anak Gunung Kidul menembus dunia." Tangis kebanggaan mengalir dari ribuan wajah yang menatap layar bersama di balai desa. Namun di tengah semua euforia itu, Veda hanya berjalan keluar kamar hotel. Melangkah menuju balkon, ia menatap langit sore yang memantulkan cahaya keemasan. Di bawah sana, ribuan orang berteriak namanya, tapi ia justru diam. Dalam hatinya, ia tahu kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan baru, tempat yang lebih keras, lebih kejam, dan lebih sepi. Moto3, ya, katanya lirih pada dirinya sendiri. "Kalau mereka pikir aku akan berhenti di sini, mereka salah besar." Beberapa jam kemudian, Aoyama menelepon. Suaranya serak, tapi penuh kebanggaan. "Kau sudah resmi, Veda. Dunia akan menonton setiap langkahmu." Veda tersenyum tipis. "Sensei," katanya lembut, "ini bukan tentang aku. Ini tentang membuktikan bahwa anak dari ujung dunia pun bisa mengubah peta balap dunia." Di seberang sana, Aoyama hanya terdiam, lalu menjawab, "Dan kau baru saja melakukannya." Hubungan mereka hening, tapi hangat, seperti rasa hormat antara dua jiwa yang ditempa oleh badai yang sama. Malam tiba. Dari balkon hotelnya, Veda melihat langit yang kini bersih tanpa awan. Lampu kota Valencia berkilau seperti bintang, dan di bawahnya, bayangan seorang pemuda berdiri tegak dengan kepala menghadap langit. Ia menggenggam helm putih polosnya, lalu berbisik pada angin, "Terima kasih, tapi ini baru permulaan." Kamera dari media lokal yang tak sengaja menangkap momen itu mengabadikan siluetnya, dan keesokan harinya foto itu menjadi sampul majalah otomotif dunia dengan judul besar, "The Boy Who Forced the Sun to Rise." Dan begitulah, di usia yang belum genap 20 tahun, Veda Ega Pratama bukan hanya menulis sejarah. Ia menulis ulang arti perjuangan, tentang bagaimana tekad seorang anak Indonesia bisa mengguncang sistem global. Bukan karena keberuntungan, bukan karena koneksi, tapi karena keberanian untuk terus melaju, bahkan ketika dunia mencoba menghentikannya.